Halo semua, jumpa lagi dengan saya di InStory. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Whitney Houston, legenda penyanyi bersuara 5 oktav. Siapa sih yang tidak mengenal Whitney Houston? Lagunya yang masih nyangkut di telinga hingga kini, yaitu I Will Always Love You. Mari kita lanjutkan kembali. Bernama lengkap Whitney Elizabeth Houston, lahir pada tanggal 9 Agustus 1963 di New York. Whitney merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari ayah bernama John Houston dan ibunya bernama Sissy. Lahir dan besar di lingkungan yang juga mencintai seni musik. Jelas, hal ini menjadikan Whitney Houston menjadi sosok yang juga mencintai dunia tarik suara. Hal tersebut terlihat pada semasa kanak-kanak dan remajanya ia sudah mulai memimpin paduan suara Injil Junior New Hope Baptist di New York. Kecintaannya terhadap musik juga merupakan turunan dari sang ibu yang merupakan seorang penyanyi. Ibunya sering mengajak Whitney bepergian memperkenalkan dunia industri musik yang sebenarnya. Upaya pertama sang ibu yang pertama yakni mendukung Houston untuk menjadi vokalis pendukung untuk Chaka Khan dan membintangi sejumlah iklan untuk remaja. Namun, di sisi lain, sang ibu tetap menghendaki Whitney untuk tetap menamatkan sekolahnya terlebih dahulu sebelum nantinya benar-benar fokus di dunia musik. Nama Whitney semakin menanjak naik usai single Saving All My Life For You yang dirilis pada tahun 1985. Lagu tersebut keluar bersamaan dengan debut album self-title pertamanya yang bertajuk Whitney Houston. Album debut tersebut berhasil terjual lebih dari 25 juta kopi di seluruh dunia dan kemudian sukses meraih penghargaan Diamond Award. Dan berkat album ini, Whitney memenangkan 1 dari 4 nominasi di Grammy Award tahun 1986 dengan kategori Best Pop Vocal Female Performance. Whitney juga memulai karir debutnya di layar kaca. Ia menjadi salah satu bintang dalam film The Bodyguard bersama dengan Kevin Costner. Whitney juga yang menyanyikan original soundtrack dari film tersebut dengan judul I Will Always Love You. Semakin bersinar dan terkenal, Whitney mulai digosipkan menjalin hubungan asmara dengan pemain baseball bernama Randall Cunningham dan seorang aktor bernama Eddie Murphy. Hingga akhirnya ia memutuskan menikah dengan seorang penyanyi R&B, Bobby Brown. Keduanya menikah pada tanggal 18 Juli 1992 dan kemudian dikaruniai seorang putri yang bernama Bobby Christina. Tapi rupanya pernikahan keduanya banyak tidak mendapat dukungan oleh orang-orang sekitar. Bahkan banyak penggemar Whitney merasa sedikit menyesalkan akan pernikahan Whitney tersebut. Hal tersebut terjadi selain karena memang usia Bobby Brown yang 6 tahun lebih muda dari Whitney. Ternyata setelah menikah dengan Bobby Brown, Whitney berubah menjadi pribadi yang suka merokok, pemabuk, hingga menggunakan obat-obatan terlarang. Pada akhirnya,
keduanya memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan mereka pada tanggal 24 April 2007. Namun, usai bercerai dengan Brown, kehidupan Whitney malah semakin memburuk dan berantakan. Citra Whitney semakin dinilai buruk setelah ia sering kedapatan memakai obat-obatan terlarang. Sebelumnya, ia juga sempat menyepakati kontrak bersama label musik Arista dengan kontrak 100 juta US dollar untuk 6 album. Namun selama kontrak berjalan, Whitney hanya mengeluarkan satu album yang bertajuk I Look to You pada tahun 2009, dan sangat disayangkan album tersebut tidak menuai penjualan yang sesuai dengan ekspektasi dan akhirnya terpaksa untuk dihentikan. Whitney yang dikenal sebagai penyanyi yang mampu mencapai 5 oktav kini berubah menjadi Whitney dengan suara rusak, kering, dan serak. Seperti hilang begitu saja suara emas yang Whitney miliki sebelumnya. Tak hanya itu, kondisi fisik Whitney juga mengalami perubahan. Tak lagi bugar dan berstamina, hingga salah satu konsernya pada tahun 2011 di London terpaksa harus dihentikan di pertengahan karena kondisinya yang sangat drop. Semua hal tersebut menjadikan Whitney bangkrut. Perjuangannya meraih mimpi dan harapannya tersebut hancur begitu saja. Saat itu, ia juga masih harus berjuang untuk lepas dari kecanduan narkoba yang memerlukan banyak biaya. Hingga akhirnya, pada tanggal 11 Februari 2012, tubuh Whitney ditemukan oleh bibinya Mary Jones di bathtub kamar mandi hotel tempatnya menginap di Beverly Hilton Hotel, California, dengan keadaan sudah tak bernyawa. Dan ditemukan juga beberapa botol obat penenang di kamar hotel tersebut. Usai menjalani otopsi, jenazah Whitney kemudian diterbangkan ke New Jersey untuk dimakamkan di sana. Upacara pemakaman dilakukan sekitar 4 jam atas perintah Gubernur negara bagian. Semua bendera nasional akan dikibarkan setengah tiang di New Jersey hari itu sebagai penghargaan terakhir, di mana penghargaan terakhir tersebut biasanya hanya diberikan kepada negarawan yang telah meninggal. Pada tanggal 19 Februari 2012, Whitney dimakamkan di sebelah makam sang ayah, John Russell Houston, di pemakaman Fairview di Westfield yang terletak beberapa kilometer dari Newark. Menurut penyelidikan, kepergian Whitney murni kecelakaan lantaran tenggelam karena penyakit jantung, aterosklerosis, dan penggunaan kokain. Whitney Houston merupakan seorang penyanyi wanita dengan genre pop, soul, rhythm, dan blues khas Amerika. Ia juga merupakan sosok artis, produser, dan model fashion juga. Kita harus tetap kuat dalam menghadapi kehidupan, sebesar apapun hal yang menyakitkan menimpa kita. Seberapapun kehilangan mencoba membunuh semangat kita. Hidup itu seperti roda, selalu berputar dan tidak pernah diam di satu titik saja. Akan ada yang pergi, lalu datang mengganti. Ada masa kita bisa tertawa dan kemudian menangis. Hidup tetap berjalan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.